warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadatul Khalisah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, angkatan 2022 semester 2. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Pengertian kepemimpinan menurut Soekarto Indra Fahrudi dan kawan-kawan, kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian ini dapat disimpulkan hal yang penting mengenai kepemimpinan antara lain yaitu 1. Kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Yang kedua, kepemimpinan itu hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Yang ketiga, sebagai satu kekuatan atau potensi. Ciri-ciri seorang pemimpin menurut Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk dapat mengendalikan lembaga pendidikan. Yang kedua, memfungsikan kelebihannya dibanding orang lain. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. 5. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpatik padanya. 6. Bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Yang ketujuh, memiliki power dan pengaruh yang dapat menerima serta mencegah, karena seorang pemimpin merupakan kontrol bagi anggotanya. Yang kedelapan, bersedia menerima nasihat dan tidak sombong. Pemimpin yang ideal sangat diharapkan oleh masyarakat karena seorang pemimpin menjadi contoh terbaik dalam segala hal. Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin harus memiliki keunggulan yang lebih lengkap. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah, yang merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan suatu keberhasilan lembaga pendidikan. Pada dasarnya, tugas kepala sekolah itu sangat luas dan kompleks. Rutinitas kepala sekolah menyangkut pertemuan interpersonal dengan murid, guru, dan orang tua atasan, dan pihak terkait lainnya. Kualitas kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu pada 4 hal pokok. A. Sifat dan keterampilan kepemimpinan. B. Kemampuan pemecahan masalah. C. Keterampilan sosial. D. Pengetahuan dan kompetensi profesion. Adapun fungsi dan peran kepala sekolah yaitu meliputi 1. Sebagai pendidik, 2. Sebagai manajer, 3. Administrator, 4. Sebagai supervisor, 5. Pemimpin, dan 6. Sebagai inovator. Teori kepemimpinan ada 2. Teori kepemimpinan menurut Ijosoni yaitu pertama, teori kepemimpinan karismatik, di mana pemimpin menekankan terhadap adanya aura istimewa yang mengakibatkan pengikut rela patuh dan taat terhadap aturannya. Yang kedua,
Teori transformasional, di mana pemimpin dapat memotivasi dan menginspirasi pengikutnya. Tipe kepemimpinan. Satu tipe kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikut sertakan bawahan dalam mengambil keputusan. Pemimpin di sini bermaksud untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bawahan dalam mencapai tujuan kelompok. Yang kedua, tipe kepemimpinan bebas. Dalam tipe ini, biasanya sang pemimpin menunjukkan perilaku yang pasif dan sering menghindari dari tanggung jawab. Permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin yaitu yang pertama, konflik diri sendiri, misalnya dengan harus memilih antara kepentingan sekolah dan kepentingan pribadi. Yang kedua, konflik antar kepemimpinan madrasah dengan ketua yayasan. Yang ketiga, konflik antar pemimpin madrasah dengan guru. Yang keempat, konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua komite atau masalah pembiayaan operasional sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.